Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Arnanta Mauludin dari kelas Tafsir Hermeneutika, program studi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas A. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pembahasan dari pemikiran Grazia, yaitu ada dari pemikiran Grazia ini memuat 3 fungsi, yaitu tafsir ini sebagaimana dijelaskan adanya 3 fungsi. Yang pertama yaitu tafsir sebagai fungsi sejarah atau historical function. Kemudian yang kedua yaitu tafsir sebagai fungsi makna atau meaning function. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tafsir sebagai fungsi implikasi ataupun implication function. Nah, di sini pada penjelasan yang akan saya bahas, di sini akan memiliki penjelasan mengenai tafsir sebagai fungsi makna dan tafsir sebagai fungsi sejarah. Nah, yang pertama yaitu fungsi tafsir sebagai fungsi makna. Fungsi pengembangan makna ialah satu fungsi di mana seorang mufassir mencoba menciptakan satu pemahaman yang mungkin bisa melebihi dari pemahaman historis dan mencoba menciptakan makna baru ketika pada zaman teks tersebut ditafsirkan atau teks tersebut baru dibuat masih belum ada pemahaman penjelasan secara konkret. Jadi, di sini fungsi pengembangan makna ini ialah di mana seorang mufassir itu menjelaskan kembali atau menjelaskan ulang dari pemahaman makna yang sesuai dengan konteks saat ini, yaitu pada pemaknaan yang dapat diterangkan atau dapat dijelaskan dan dapat dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Tentunya yaitu masih belum ada makna-makna yang masih belum bisa ditafsirkan atau masih belum bisa dipahami ketika teks tersebut diturunkan atau dibuat oleh penulis. Kemudian teks secara fungsi makna dapat dibatalkan sebagaimana teks tersebut memiliki makna yang terkandung sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian teks tersebut memiliki makna yang dapat sesuai dengan kejadian dan kondisi pada zaman sekarang. Nah, seorang mufassir dengan fungsi pengembangan makna yang mencoba menciptakan pemahaman baru tersebut yang masih belum bisa dipahami pada saat teks tersebut baru diturunkan, sehingga dapat menimbulkan sebuah pemahaman yang relevan dan sesuai dengan zaman sekarang untuk memahami konteks pemahaman pada zaman sekarang. Nah, seperti itulah yang disebut dengan fungsi pengembangan makna. Nah, dalam pemikiran Grazia terkait fungsi makna tersebut memiliki 2 fungsi yang utama dalam pengembangan makna, dan dalam pengembangan makna tersebut masih memiliki hubungan semantik dengan makna historis. Nah, fungsi yang pertama dalam pengembangan fungsi makna ialah sebagai intratekstualitas, yaitu memahami ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, yaitu hubungan antara ayat dengan ayat, hubungan ayat Al-Quran dengan ayat maupun surat dengan surat, itu merupakan hubungan fungsi makna sebagai intratekstualitas. Kemudian fungsi makna yang itu bisa sebagai intertekstualitas, yaitu memahami ayat Al-Quran dengan teks-teks yang lain, yaitu menghubungkan Al-Quran dengan teks-teks hadis ataupun menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan teks-teks yang telah dibuat oleh para mufassir terdahulu, sehingga dapat menciptakan sebuah pemahaman yang baru yang dapat menimbulkan pemaknaan yang baru yang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi kedua dalam pengembangan makna yang sesuai dengan yaitu dengan menyesuaikan dengan zaman sekarang ataupun menciptakan makna yang relevan dengan zaman sekarang. Artinya apa? Yaitu artinya ialah sebuah pengembangan makna ini yang relevan dengan tradisi maupun adat maupun makna dari sebuah tafsir yang dapat disesuaikan dengan adat istiadat dari daerah-daerah tertentu, seperti itu. Kemudian, nah, akan tetapi dalam fungsi kedua tersebut, yaitu dalam menyesuaikan dengan zaman konteks sekarang maupun menciptakan makna yang relevan dengan zaman sekarang, itu memiliki hubungan dengan makna sejarah atau semantik dalam makna sejarah. Mengembangkan fungsi makna dengan menyesuaikan pengembangan konteks pada suatu tradisi ataupun adat zaman sekarang. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu ialah tafsir sebagai fungsi sejarah. Nah, di sini tafsir sebagai fungsi sejarah yaitu upaya untuk menciptakan kembali, untuk menanamkan kembali pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat ketika teks tersebut ditulis yang disesuaikan dengan pemahaman masyarakat sekarang. Jadi, untuk
tafsir sebagai fungsi sejarah ini memahami apa yang telah ditulis oleh mufassir tersebut mengenai teks yang telah ditulisnya, yaitu memahami apa makna dari maksud dari penulis tersebut, memahami makna apa yang disampaikan oleh penulis tersebut. Nah, mencoba menciptakan kembali dan memahami kembali ketika teks tersebut ditulis sesuai dengan pemahaman penulis, dan memahami kembali ketika teks tersebut ditulis dengan sesuai dengan pemahaman penulis, dan memahami makna dan maksud yang ditulis sesuai dengan penulis. Nah, dalam konteks Al-Quran sendiri, yaitu dalam fungsi makna, dalam fungsi sejarah ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada zaman itu sehingga kita dapat memahami atau mengetahui maksud dari mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada zaman itu, yaitu zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, kemudian teknis dalam penafsiran fungsi sejarah dalam pembahasan ulumul Quran ya, dalam analisa ilmu linguistik yang ada dalam teks tersebut, yaitu dengan cara memahami ulama-ulama terdahulu sebagaimana memahami bahasa Arab pada saat abad ke-7 dengan mencermati bahasa-bahasa Al-Quran pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Dalam kebahasaan mempunyai aspek diakronis dan aspek sinkronis. Aspek sinkronis ialah aspek yang tetap baik dalam segi makna maupun struktur bahasa. Dalam struktur bahasa dari masa ke masa itu tidak ada perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan aspek sinkronis, yaitu tetap, yaitu struktur bahasa itu tetap maupun dalam segi makna itu tetap. Kemudian aspek diakronis ialah aspek bahasa yang memiliki perubahan kebahasaan dalam segi makna maupun struktur bahasa. Memahami bangsa-bangsa Arab menggunakan bahasa Arab ketika Al-Quran tersebut diturunkan pada masanya. Kemudian yang aspek yang kedua ialah dengan memahami secara sosiologisnya, yaitu dari pemaparan asbabun nuzul ketika ayat Al-Quran itu diturunkan atau asbabul wurud ketika hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam aspek secara sosiologis harus memperhatikan intratekstualitas. Nah, di sini intratekstualitas ialah mengaitkan antara atau menghubungkan antara ayat dengan ayat satu sama yang lain. Nah, di sini sendiri itu kita dapat memahami aspek dari sosiologis penulis, aspek dari psikologis penulis, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan penulis dan memahami konteks dari latar belakang penulis tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.